Untuk bisnis ini jangan pernah percaya sama siapapun. Percayalah sama diri sendiri sehingga yang perlu adalah kita yuk tiap hari harus tambah pinter. Oke, Ya, kita mulai aja ya Pak Joshua ya. lanjut Pak, lanjut. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Saya Reza Aswin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Temanya adalah lembaga keuangan. Webinar ini diselenggarakan oleh Didimax. Oke, sebelumnya tentunya kita akan disclaimer dulu bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin, sehingga Anda harus transfer untuk kepentingan trading dan segala macam, jangan pernah transfer karena itu penipuan. Oke, kita sudah tahu bahwa namanya Forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi, sehingga kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa karena yang sulit lalu dibungkus menjadi yang lebih mudah, akhirnya banyak yang mengatakan kayaknya gampang lah, cuman buy sell, buy sell, buy sell gitu ya. Tapi buktinya juga banyak yang kalah gitu. Bapak dan Ibu, ini sebenarnya adalah bisnis. Ujung-ujungnya Bapak dan Ibu harus belajar. Karena kita mau bisnis apapun, kalau nggak belajar itu percuma. Yang membuat bisnis ini menjadi lebih cepat menghabiskan uang Anda lebih banyak, itu karena ada yang namanya leverage. Andai kata leverage-nya 1:100, maka setiap Anda profit dikalikan 100, dan setiap Anda loss pun dikalikan 100. Itu ujung-ujungnya akhirnya menjadi permasalahan di kemudian hari apabila Bapak dan Ibu tidak mengerti apa itu leverage. Di video-video saya sebelumnya kita udah bahas masalah leverage secara detail. Dari data kita udah tahu bahwa 90% di bisnis ini adalah loss dan hanya 10% yang profit. Yang 10% juga lama-lama loss juga. Lama-lama habis juga. Dan tentunya ini yang harus Bapak dan Ibu perhatikan, bahwa rendahnya literasi keuangan di Indonesia itu yang menyebabkan kita mudah sekali ditipu oleh marketing, konsultan, mentor gitu yang mengatakan bahwa bisnis ini sebenarnya mudah sekali gitu. Tapi ujungnya yaitu 90% loss, 10% itu profit. Tapi 3 bulan kemudian yang 10% ini ikut loss juga. Ubah cara berpikir kita bahwa ini adalah suatu instrumen keuangan dan memang harus lebih detail melihatnya agar Bapak dan Ibu tidak tertipu tentunya. Minggu kemarin kita berbicara masalah instrumen keuangan. Lalu malam ini kita akan berbicara lembaga keuangan. Dan kemungkinan besar minggu yang akan datang kita bicara masalah bank sentral. Kalau kita bicara lembaga keuangan, ini kan suatu entitas yang ngurusin masalah keuangan, Pak Joshua. Secara mudahnya gini, ini mudah-mudahan nggak ada orang perbankan dalam sini ya. Kenapa Pak? Agak ngeri soalnya Pak Ah ngomong. gitu. Iya. Pak Jo punya uang dong, 300 juta, ya kan? Oke. Simpen dong di pihak ketiga gitu. Nah, lalu dikasih bunga lah 5% setahun. Lalu saya kepingin usaha, mau pinjam uang 300 juta. Lalu tiba-tiba saya ketemu sama pihak ketiga ini. Nah, pihak Hmm. ketiga ini ngasih bunga 12% setahun gitu. Oke. Ada selisih nggak Pak Jo? Ada Pak. 7% ya selisihnya ya? Yes, 12 kurang 5. Iya, enak banget ya. Sebenarnya bikin ribet itu akhirnya adalah pihak ketiga. Harusnya kan saya sama Bapak tinggal hitung-hitungan aja jauh lebih mudah kali ya. Iya, Cuma betul. kan semua ada yang jamin, harus ada Iya. yang melegakan dan dibuat aman gitu ya. Iya. Maka eh, tumbuhlah yang namanya lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan ini memang judulnya kepercayaan, Ya. harus transparan gitu loh. Nah, lembaga keuangan ini terbagi dua, Pak. Yang pertama adalah lembaga keuangan perbankan. Oke. Nah, kalau perbankan, Pak, itu udah paling jago-jagonya ngurusin masalah keuangan deh, Pak. Oke. Bapak mau nyimpen boleh, Bapak mau pinjem boleh, Hmm. mau konsultasi keuangan boleh, manajemen Oke. risiko boleh, mau hedge, semuanya ada, Pak.
Ya. itu perbankan. Tujuannya itu adalah menjaga stabilitas keuangan yang paling apa ya Pak ya, yang paling utama. Dan tentunya supaya Bapak juga uangnya nggak dicuri gitu. Oke. Bayang ya Bapak taruh 21 M gitu ya di rumah, kan cilaka itu kalau kalau tiba-tiba ada yang ngebobol, bener nggak Pak? Betul. Nah, perbankan ini menyiapkan semuanya gitu ya. Hmm. Nah, itulah kenapa akhirnya pihak ketiga inilah ya atau perbankan inilah yang mengatur semuanya. Dan tentunya satu konsepnya perbankan itu harus transparan gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba ada bank yang nggak transparan, wah cilaka itu Pak. Ya, Tapi ya. kita nggak ngomongin di Indonesia ya, ini di negara lain. Kan tiba-tiba di Indonesia gitu kan. Masih banyak kok orang jago yang mikir, yang ngomong masalah perekonomian, keuangan moneter untuk Indonesia gitu loh. Oke. Saya kalau nggak berkompeten gitu. Jadi kalau saya yang negara-negara lain lah ya selain Indonesia. Oke. Nah, lembaga keuangan perbankan ini itu secara umum tuh dibagi tiga sebenarnya, Pak. Oke. Ada bank komersial, misalnya. Itu semua aktivitas keuangan itu dilayani, Pak. Hmm. Gitu ya. Bapak sebutin lah yang di Indonesia salah satunya, contohnya Pak, komersial bank. Nabung. Enggak, banknya namanya. Oh, nah, banknya di sebelah, Pak. Hmm. BCA Ya umpamanya. itu ya, inisial aja ya. Iya. Itu eh, perbankan komersial, Pak itu. Iya. Mau Bapak mau ngapain aja di situ bisa. Iya, betul. Mau kredit, mau nyimpen, mau deposito, mau nabung, apa aja semua ada di situ, Pak. Tapi ada satu lagi bank yang saving and loan bank. Ini hampir sama, Pak, sama komersial bank. Oke. Bedanya nggak bisa ngeluarin giro dia sama cek. Oh, Kalau di Indonesia tuh bahasa kerennya pakai inisial aja ya Pak ya, BPR. oke. BPR. Ya kan nggak bisa ngeluarin cek Pak. Di Iya, iya, cek kan iya. bubar itu peredaran uang Pak. Kagak kontrol. Itu perbankan gitu loh. Ya. Hmm. Tapi khusus untuk saving and loan aja udah titik. Nah, satu lagi ada yang namanya investment bank. Jadi dia nggak boleh nyerap tuh dana dari masyarakat. Dia cuma korporasi aja, Pak. Oh, Yang gede-gedenya aja. yang gede-gede. Ya. Iya, jadi kalau kita ngelihat yang gede-gedenya ini, Pak, Bapak pernah dengar apa ya, BNP Paribas kali ya? Pernah, Pak? Ya kagak kagak juga sih, Pak, itu BNP Paribas cuma nabung di sana kan enggak juga ya. Investment bank kan cilaka juga itu ya. Jadi dia cuman untuk corporate aja. Jangan ngomong Indonesia, Pak, ntar dicampurin jadi satu puyeng pala gitu. Selain lembaga keuangan perbankan, ada Hmm. yang non perbankan, Pak. Nah, ini dia. Itu nggak ada lisensi perbankan ya, tapi Oke. ngasih layanan layaknya keuangan gitu ya. Hmm. Tapi pokoknya bukan bukan perbankan aja dah. Contohnya ya itu, Pak, sekuritas, future. Bapak punya mobil, Punya leasing nggak, Pak? leasing, Pak. Itu kan bukan bank gitu, Pak. Oke. Dia itu ya lembaga keuangan non bank. Iya kan leasing gitu kan. Terus Iya, Bapak pernah iya. dengar perusahaan Ventura gitu? Pernah, Pak? Ya itu juga sama kan ngasih modal untuk bekerja gitu ya. Iya, Iya, itu non perbankan. Tapi ngurusin duit gitu ya. iya. Tapi bukan perbankan. Nah kalau kita bertanya, forex itu adanya di mana? Hmm. Di lembaga keuangan non perbankan, Pak. Oke. Adanya di level ini. Jangan ngomong di Indonesia, ntar kecampur-campur tuh, ya kan? Bedanya sama investment bank apa, Pak? Hmm. Investment bank itu biasanya corporate gitu loh. Jadi kalau Bapak, saya kepingin trading di Citibank gitu ya. Ya leverage-nya 1 banding 30 kali, Pak. Tapi kalau di futures gitu ya, di berjangka gitu, Bapak Hmm. dapatlah 1 banding 100, 200 gitu. Oke. Sesederhana itu sebenarnya. Gitu. Untuk itu, Bapak dan Ibu, karena ini adalah yang kita transaksikan itu valuta asing dan dari adanya di lembaga keuangan non perbankan, jadi mindsetnya itu ya harus seperti kita bertransaksi tentang keuangan
nggak bisa juga gitu. Masuk 1 menit, menit kedua selesai gitu, nggak gitu juga gitu ya. Kan semua perbankan itu kan keuangan itu kan ada tenornya, ada waktunya, bener nggak Iya, Pak? iya, iya. Kecuali ya Bapak nabung hari ini nabung, terus berapa menit kemudian ambil juga nggak apa-apa. Tapi Oke. coba lihat dapat bunganya seberapa kan kecil sekali ya. Nah pada saat kita bertransaksi kita mendapatkan suatu hasil yang besar. Mhm. Masalahnya kita kadang-kadang ngelihat orang lain lebih besar, kita kepingin seperti itu. Betul sekali. Itu. Jadi apa bedanya transaksi forex sama judi slot kan jadi hampir sama kalau seperti itu. Pola pikirnya yang harus diubah bahwa Ah, yang namanya bisnis yang masuk dengan instrumen keuangan ah, atau aset kelas tertentu itu harus mempunyai suatu modal yang cukup, modal yang optimal. Kalau di saham juga kita misalnya naruh uang kita di saham, kita cuman beli 1 lot, misalnya 100 lembar saham, ya. ya dapatnya berapa sih Pak gitu ya. Hmm. Tapi pada saat kita mempunyai uang yang banyak, lalu kita membeli 4.000 lembar, lima Hmm. ribu, 10.000 gitu ya, Hmm. itu ya akan hasilnya akan berbeda. Hmm. Makanya kalau kita berbisnis keuangan juga banyak yang belum siap masalah keuangannya. Modal Hmm. optimalnya itu belum belum siap dan kita memaksakan masuk ke situ ya akhirnya jadi berbahaya tentunya. Hmm. Dan pola pikir bahwa uang kecil menjadi uang besar itu Hmm. sebenarnya dari dulu banyak Ya. didengungkan oleh siapapun itu gitu ya. Hmm. Oh, marketing konsultan sampai brokernya sendiri pun kadang-kadang mengatakan bisnis ini mudah gitu loh. Hmm. Anda Hmm. masuk begini nanti harganya naik segini dapat sekian pip dikalikan sekian dapatnya sekian juta. Itu kan enak banget gitu ya. Hmm. Prospek Hmm. datengin Pak Joshua dengan membawa suatu proposal gitu ya. Hmm. Coba Bapak kalau tadi pagi baik kan hari hari ini udah dapat 5 juta rupiah gitu ya. Hmm. Hmm. Padahal pas Bapak masuk ya kan boro-boro 5 juta gitu. Yang hilang 10 juta kali gitu. Untuk bisnis ini jangan pernah percaya sama siapapun. Percayalah sama diri sendiri sehingga Iya. yang perlu adalah kita yuk tiap hari harus tambah pinter. Sebenarnya itu. Kalau ditanya risk tradingnya pakai apa gitu, ini Hmm. adalah metode trading saya pakai swing sehingga swing itu saya punya tempo gitu ya. Kalau misalnya lagi floating ya udah biarin aja gitu. Yang penting kan buat saya uangnya cukup, mampu menahan suatu pergolakan harga dan tentunya saya melihatnya dari suatu sentimen market dan Hmm. suatu analisa fundamental yang cukup sehingga saya Hmm. tahu arahnya mau kemana, efeknya gimana, masalah hari dan segala macam biarin saja. Karena banyak orang yang kepingin hasilnya cepat gitu ya menggandakan uangnya di bisnis ini. Ini kan Hmm. bisnis forex bukan penggandaan uang. Kalau penggandaan uang kan yang ngomong di sini kan subur ya, bukan saya. Nah, bukan berarti saya nggak pakai teknikal. Saya tetap pakai teknikal kok. Teknikal saya untuk entry dan exit tentunya.